Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, hari ini adalah tanggal 10 Oktober 10.10. Hari yang cukup bersejarah bagi hubungan Mas Iyun dan Fauzana ya, karena tanggal 10 bulan 10 ini adalah kayaknya hari pertemuan pertama Mas Iyun dan Bunda Fauzana di tahun lalu di 2024, teman-teman. Untuk teman-temanku yang sudah mengikuti dari tahun 2000, dari bulan 7 2024 sudah pasti tahu bagaimana kisah mereka. Dan eh, tanggal 10 Oktober ini adalah hari yang bersejarah, dan itu diabadikan dalam dalam pertemuan pertemuan langsung. Terus kebetulan juga Mami Delta Hesti juga membuat kontrak kerjasama dengan Fauzana, yaitu live jualan barang. Nah, oke, hari ini kita akan bahas khusus misteri-misteri yang terjadi setelah 10.10 dan tragedi-tragedi yang terjadi setelah 10.10 ya. Nah, oke. Kita lihat dulu apa yang terbaru dari Mas Yun. Oke, kita lihat dulu ya. Mas Yun tanggal 9 kemarin live dan PK dengan random TikToker ya, dengan random akun-akun TikTok. Ini salah satunya ya. Kita lihat dulu apa yang mereka bicarakan. Dari tadi, Mas. Hampir ada tengah jam mungkin enggak. Nanti aku selesai ini sampai jam 3:30. Oh, lama ya, Mas. Calon Fauzana, Kak. Iya, Mas. Calon Fauzana, Mas. Apa? Disindir. Bukan disindir. Disindir. Kakaknya itu umurnya berapa? 19. Oh, 19. Ya, di sini lagi-lagi Mas Yun seperti yang ku bilang di konten-konten gue yang sebelumnya. Mas Yun itu adalah tipikal orang yang introvert. Dia tidak akan mau mengumbar-umbar asmaranya di depan media sosial. Itu juga udah terbukti 1 tahun yang lalu ya. Ketika nggak ada gonjang-ganjing masalah di blog-blog itu ya. Itu kan sejak bulan 8 tahun lalu, tahun 2024 itu Mas Yun sendiri bilang di TikToknya untuk masalah percintaan di privasi dulu. Itu juga menandakan, ini juga selaras dengan apa yang ku ucapkan tadi, teman-teman, bahwa Mas Yun itu adalah orang yang nggak mau mengumbar asmaranya di depan media sosial. Fauzana pun juga seperti itu. Karena Fauzana kan juga beberapa kali pernah waktu itu, kalau teman-teman mengikuti, Mas Ion itu ngeposting foto yang kelihatan rambutnya, rambut Fauzana maksudnya, memposting cuplikan video foto kalau nggak salah, yang ada yang kelihatan waktu itu ada orang yang merekam juga. Aku nggak ngikutin pada waktu itu. Kelihatan rambutnya, dan Fauzana itu kan mengingatkan Mas Yun jangan diposting di privasi. Nah, jadi dua orang ini, teman-teman, itu sebenarnya punya kesamaan kelakuan atau sifat ya. Itu sebenarnya nggak pengen memposting mengumbar-umbar hubungan asmaranya. Kalaupun Mas Iyun ada beberapa waktu tertentu dia memposting, dia agak mengumbar hubungan tentang asmara ini sebelum kejadian 10.10 ya. Dia cukup mengumbar
hubungannya dengan Fauzana, menceritakan Fauzana ini ke Rafika, ke Mas Roni, bla bla bla. Itu sebagai bentuk ini aja teman-teman, sebagai bentuk apa ya kalau aku bilang dalam teori psikologinya itu adalah semacam bentuk kepuasan. Bentuk kepuasan itu adalah beliau selama ini kan mencitrakan diri sebagai orang yang biasa. Terus kemudian ketika dia PK-PK dengan Fauzana, banyak orang yang meremehkan Mas Yun. Kamu nggak bakal jadian sama Mas Yun. Bahkan sampai banyak yang nazar kan. Kalau Yun dan Fauzana jadi, saya akan berikan rumah lah, mobil lah, segala macem lah. Kan banyak nazar seperti itu. Nah, tipikal Mas Yun itu, teman-teman, untuk yang teman-teman ketahui itu juga selain introvert, beliau itu juga seseorang yang kecenderungannya cukup menyimpan hal-hal yang cukup lama, menyimpan hal-hal yang menyakitkan bagi dia. Itu yang bisa aku jelaskan. Untuk ininya mungkin pastinya aku nggak tahu seperti apa, cuman yang ku observasi seperti itu ya teman-teman. Makanya seperti yang saya bilang, ketika dia mengumbar hubungannya dengan Fauzana, itu adalah salah satu bentuk balas dendam, dalam tanda kutip ya, kepada orang-orang yang meremehkannya dia. Nah, untuk yang sekarang dari kejadian bulan Desember, setelah klarifikasi bulan Desember itu memang Mas Yun balik lagi ke sifat introvertnya, itu tidak mengumbar hal-hal yang berkaitan dengan asmaranya. Nah, ya situ ya teman-teman. Nah, ini aku paparkan lagi, ada satu kode lagi ya dari Mas Yun. Ya, yang mana ya? Bentar ya. Yang ini. Gak tahu kan, tahun depan aku nikah gitu kan, sampean becek gak? Sampean becek gak? Nah aku rabi. Ku sampean becek gak? Ini kode ya teman-teman. Oke, kita putar lagi kodenya. Ya wis, nah aku dudulan sapi itu tuh apa tahu, nggak tahu kan. Tahun depan aku nikah gitu kan, sampean becek gak? Sampean becek gak? Nah aku rabi. Ya, oke ya. Nah aku rabi ku sampean becek gak? Ya. Oke, udah jelas ya. Siapa tahu, kata Mas Yun, di tahun depan itu aku rabi, aku nikah, kata dia. Nah, ini selaras nggak teman-teman? Untuk bagi orang-orang yang ngikuti konten saya ini selaras dengan kontenku beberapa hari yang lalu. Aku bikin konten tentang Fauzana dan Randy, tentang live-nya Randy lah. Randy ini kan mantan pengawalnya Fauzana. Di live-nya itu Randy bilang Fauzana itu menikah di tahun 2026. Nah, di sini Mas Yun juga bilang di tahun depan. Ya, berarti 2026 juga dong. Siapa tahu, kata Mas Yun, tahun depan aku rapi, aku nikah. Nah, di kontenku yang sebelumnya juga begitu teman-teman. Mas Randy itu bilang begini, aku udah diskusi sama Fauzana, udah ngobrol panjang sama Fauzana. Itu di tahun depan, kata Randy, Fauzana itu nikahnya. Tapi memang Randy tidak menyebut Fauzana akan menikah dengan siapa. Pokoknya dia cuma menyebut Fauzana menikah di tahun 2026 teman-teman. Nah, ini juga selaras ya. Juga selaras dengan kode Mas Yun. Semoga aja, kalau menurutku ya teman-teman, untuk teman-teman ketahui, perkataan Mas Yun ini kan selalu mengandung apa ya, menurutku ya, selalu mengandung multi tafsir. Bahkan kita itu kadang nggak bisa menebak. Contohnya 1 tahun yang lalu teman-teman, Mas Yun itu kan sudah tahu jauh-jauh hari, orang udah tahu jauh-jauh hari bahwa Mami Delta Hesti itu mengundang Fauzana ke Jakarta untuk jualan live.
produk-produk Daily Wafa. Nah, itu kan udah tahu, Mas Yun juga udah pasti tahu lah bahwa Fauzana akan bertemu Mami Esti tanggal 10.10 di Jakarta. Di tahun itu, di sebelum 10.10, Mas Yun bilang apa teman-teman? Hanya 10% keinginanku apa kemampuanku untuk ke Jakarta, itu kata Mas Yun. 90%-nya aku nggak pergi ke Jakarta menemui Mami Delta Hesti dan Fauzana. Nah, tapi kejadiannya mereka Mas Yun akhirnya terbang juga ke Jakarta menyusul Mami Hesti dan Bunda Fauzana. Nah, di sini juga apakah pola yang sama diterapkan sama Mas Yun, bahwa siapa tahu tahun 2026 aku rapi, katanya aku nikah. Nah, apakah polanya sama dengan tahun lalu? Nggak tahu juga lah teman-teman. Ya semoga aja. Ya kalau menurutku insya Allah semoga aja yang dimaksudkan Iyun itu benar, dia menikah tahun 2026. Fauzana juga udah Bang Randy juga udah bilang Fauzana akan nikah di tahun yang sama juga. Semoga aja mereka, Iyun dan Fauzana, yang akan menikah. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk misteri 10.10 teman-teman, ini aku coba jelaskan secara singkat aja. Ini menurut teoriku aja ya, ini bisa benar bisa salah. Untuk teman-teman, disclaimer dulu, ini terserah kalian mau setuju dengan saya atau membantah, nggak apa-apa, silahkan diisi di kolom komentar. Nah, oke. Kita mulai dari mana dulu ini? Kita mulai dari ini aja dulu, pokok permasalahan yang mendatangkan konflik lah. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa Fauzana itu kan dikontrak. Nah, aku bilang inisial aja lah, biar nggak ada yang tersakiti. Dikontrak dikontrak oleh DL aja lah, dikontrak oleh DL untuk mengisi festival yang kelima kalau nggak salah. Itu artisnya sembarang kali rada banyak. Salah satu artis utamanya adalah Fauzana. Nah, konsernya itu yang diadakan oleh DL ini itu direncanakan tanggal 4 Januari 2025. Itu posternya kan pada saat itu sebelum bulan Januari itu kan udah disebar, tapi secara online teman-teman, secara online disebar. Kebetulan kan pada waktu itu kan belum ada gonjang-ganjing perseteruan timur dan barat ya, jadi baik Fauzana ataupun Iyun itu penontonnya selalu banyak. Nah, Iyun maupun Fauzana itu sama-sama mempromosikan konser tersebut teman-teman, supaya diramaikan. Nah, Iyun kata salah satu petinggi DL mengatakan Iyun menargetkan penontonnya 10.000. Nah, tapi yang terjadi di kemudian hari menjelang 1 bulan atau 2 bulan sebelum hari H, yaitu hari H4, sebelum tanggal 4 Januari, sebelum konser itu diadakan, ternyata penonton itu katanya, itu yang dari petingginya DL sendiri yang mengatakan yang membeli tiketnya itu cuman 1.500. Ini jauh di bawah targetnya Mas Yun. Jauh dari targetnya Mas ini yang 10.000 tiket teman-teman. Nah, akhirnya di bulan Desember muncullah isu Papi T dan Mas Yun itu live mengatakan bahwa Fauzana membatalkan
nggak mau mengisi acara itu secara sepihak, membatalkan kontrak konsernya secara sepihak lah. Nah, kemudian rame. Sehari setelah itu langsung Fauzana klarifikasi, mengatakan, menceritakan seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa tiketnya terkumpul segini, nggak mencukupi, akhirnya konsernya diundur di bulan Maret kalau nggak salah, di bulan puasa. Nah, di sana Fauzana juga bilang kalau hubunganku dengan Mas Yun itu baik-baik aja. Nah, dia klarifikasi seperti itu teman-teman. Aku tidak membatalkan kontrak konsernya secara sepihak, tapi aku tidak bisa mengisi acaranya kalau diundur sampai bulan Maret, karena aku punya prinsip, aku tidak mau ambil job di bulan puasa. Nah, oke, kemudian sehari setelah itu langsung juga Mas Yun klarifikasi. Mas Yun kemudian di klarifikasinya itu, untuk membalas klarifikasi Fauzana, beliau bilang, semua ini adalah salah saya terkait konser, karena memang Mas Iyun yang jadi salah satu penyelenggaranya teman-teman, penyelenggara konser tersebut teman-teman, dan pihak DL ya. Nah, terus setelah klarifikasi bahwa beliau menyatakan bahwa itu salahnya Mas Yun sendiri yang bilang, kemudian disambung dengan kalimat, setelah saya diblokir oleh keluarga beliau dan beliau setelah 10.10. Nah, dari sanalah oknum-oknum Sobat Ngarit itu berprasangka beliau yang dimaksudkan oleh Mas Yun itu adalah Fauzana. Makanya banyak kemudian terjadi hujatan-hujatan, dan akhirnya terjadi setelah klarifikasi Iyun dan Fauzana tersebut, Sobat Ngarit itu terpecah menjadi dua teman-teman, terpecah menjadi tiga bagian. Yang pertama itu yang benar-benar fanatik ke barat, yang kelompok kedua fanatik ke timur, yang kelompok ketiga itu di tengah-tengah, itu mendukung dua-duanya, yaitu tetap di jalur garis Yunfa, tidak menghujat Iyun, tidak menghujat Fauzana juga. Nah, kalau ditanya posisiku, aku ada di posisi ketiga, aku tidak menghujat Iyun ataupun Fauzana, aku mendukung dua-duanya. Nah, yang harus misteri yang harus teman-teman ketahui menurut teoriku ya, kan setelah klarifikasi itu kan orang banyak menghujat Fauzana, mereka dipersepsikan sudah putus oleh banyak orang, oknum Sobat Ngarit banyak mengatakan mereka sudah putus, dan rasa kekecewaan kepada Fauzana itu diungkapkan dengan hujatan dan diikuti dengan mencarikan pengganti dari Fauzana. Nah, makanya itu adalah makanya ketika Iyun PK dengan Gung Ayu, dengan Tata, dengan Aulia, dengan Putri, itu kemudian langsung dijodoh-jodohkan, karena niat mereka itu untuk menggantikan posisi Fauzana. Itu juga rasa kalau menurutku ya, orang-orang yang fanatik ke timur, yang terlalu fanatik ke Mas Yun itu kemudian ingin menjadikan Mas Yun itu tegar kembali ya, kan niatnya kan seperti itu. Ingin menjadikan Mas Yun itu gembira lagi, mencarikan Mas Yun itu jodoh. Nah, tapi menurutku teman-teman, menurut teoriku, mereka itu nggak pernah putus teman-teman. Menurut teoriku, Iyun dan Fauzana itu tidak pernah putus, tidak pernah mereka tidak pernah break lah istilahnya, tidak pernah putus, tidak minimal saat konser itu dibatalkan, hubungan mereka seperti kata Fauzana, hubungan dia dengan Mas Yun baik-baik aja. Itu yang kupegang. Karena apa teman-teman? Kalau kita mengacu kepada
kepada klarifikasinya Mas Yun yang mengatakan bahwa beliau dan keluarga beliau telah memblok saya setelah 10.10. Itu bisa dibatalkan. Itu bukan mengacu pada Fauzana, karena pernyataan itu bisa dibatalkan dengan fakta Mas Iyun di tanggal 14.10 itu PK dengan Irsal Fauzia, ngobrol intim, bahkan mereka bahkan Irsal Fauzia malah nyuruh Mas Iyun pakai filter pada saat itu. Mas Iyun juga membantu. Kan itu sesuatu yang kontradiktif, teman-teman. Kalau Mas Iyun mengarahkan itu ke Fauzana itu nggak mungkin. Karena apa? Karena Mas Iyun sendiri itu membantu adiknya Fauzana jualan. Nah, tanggal 29 atau 30 itu Fauzana juga PK dengan Ridho. Kan sesuatu yang nggak masuk akal. Masa dia sudah memblok kakaknya, masa kamu masih mau PK dengan adiknya? Kan itu sesuatu yang nggak masuk akal. Makanya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, mereka itu sebenarnya nggak pernah putus. Hubungan mereka baik-baik aja, insya Allah sampai hari ini. Bahkan aku, seperti teoriku yang mengatakan di konten sebelumnya, bahkan mereka udah tunangan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat konten-kontenku yang di bawah, konten-kontenku yang sebelumnya. Nah, kenapa saat setelah klarifikasi bulan Desember itu, kenapa harus kondisinya dibuat seolah-olah seperti itu, teman-teman? Kenapa sih orang itu tidak mau berpikir secara rasional, tidak mau berpikir secara lebih baik lah kalau menurutku. Hanya mengandalkan nafsu emosi yang lebih dominannya, teman-teman. Karena kalau kita lihat di klarifikasi itu kan udah banyak, di klarifikasi Mas Yun terutama itu kan udah bisa dibantah dengan fakta-fakta yang kusebutkan tadi, teman-teman, tentang PK Mas Yun dengan Irsal Fauzia, tentang PK-nya Fauzana dengan Ridho, itu kan udah bisa terbantah. Nah, kenapa harus seolah-olah dari kondisi tersebut Fauzana yang harus dikorbankan? Nah, ini yang harus teman-teman ketahui, bahwa di sana tuh ada 3 pihak Iyun, pihak Fauzana, pihak DL sebagai penyelenggara. Kenapa harus Fauzana yang dikorbankan setelah klarifikasi itu, teman-teman? Nah, kalau menurut teoriku, kalau Mas Iyun itu udah berusaha pasang badan bahwa dia yang salah. Itu di klarifikasi awal-awal itu udah diucapkan. Nah, di kalimat berikutnya baru dia menyatakan saya diblok oleh beliau setelah titik 10. Nah, itu kemudian mengarahnya, banyak orang yang bilang mengarahnya ke Fauzana. Kenapa seolah-olah dibikin seperti itu? Supaya memang larinya, korbannya memang ke Fauzana, tapi bukan berarti Iyun itu sekejam itu juga, enggak, bukan seperti itu. Ini menurutku kenapa Fauzana yang harus dikorbankan itu juga kalau menurutku ya, dari persetujuan Fauzana sendiri. Fauzana itu sebelum 10.10 itu sudah banyak dibantu oleh Mas Iyun. Isu-isu yang menyudutkan Fauzana, entah itu tentang wajahnya jerawatan, wajahnya yang bagi haternya itu banyak bedak. Itu isu-isu itu kan sebelum 10.10 itu kan banyak beredar di TikTok, sosmed. Itu Mas Yun itu kan berusaha meredam itu dengan caranya beliau lah, yang kita tahu tahun lalu itu seperti apa, dengan PK lah, dengan apalah. Nah, kemudian adanya konflik, batalnya konser ini memang harus ada yang dikorbankan, teman-teman. Dari pihak 3 ini, Iyun, Fauzana, dan pihak DL sebagai penyelenggara,
itu yang paling masuk akal untuk dikorbankan itu memang Fauzana, teman-teman. Ini juga menurutku dari belakang layar mereka itu setuju, bahkan Fauzana sendiri pun setuju, bahkan siap menerima risiko untuk dihujat. Karena apa? Karena pilihannya itu berat. Kalau mengorbankan Iyun itu mau dikorban, tapi nggak akan mempan. Karena apa? Karena Sobat Ngarit itu lebih condongnya ke Mas Iyun. Nah itu nggak mungkin Sobat Ngarit itu akan menghujat Mas Iyun. Makanya Mas Iyun tetap berusaha dalam tanda kutip mengorbankan dirinya. Tapi itu kan nggak mempan. Nggak banyak orang yang menghujat. Kalau di persentase kemungkinan lebih banyak menghujat Fauzana, karena Sobat Ngarit itu solid, teman-teman. Nah, jeleknya oknum-oknum Sobat Ngarit ketika mereka solid mendukung Mas Iyun, mereka juga solid untuk menghujat orang-orang yang mengecewakan Mas Iyun. Nah, itu mereka terjemahkan Fauzana yang mengecewakan Mas Iyun. Nah, ada pihak ketiga, pihak lagi, yaitu pihak DL. Nah, kenapa bukan pihak DL yang harus dikorbankan dalam ini, teman-teman? Nah, karena DL itu adalah bisnis, teman-teman. Lembaga bisnis, akun bisnis. Itu adalah tempat mata pencahariannya banyak orang. Di sana ada banyak orang yang bekerja di sana. Kalau pihak DL yang dikorbankan, teman-teman, itu akan, kita ngerti lah apa kekuatan Sobat Ngarit itu seperti apa. Bayangin ketika mereka itu terus terang bikin seperti ini, menjelaskan kondisinya seperti ini, seperti kondisi yang sebenarnya tentang batalnya konser. Kira-kira lebih condong kemana hujatannya? Kupikir orang akan lebih banyak menghujat DL, tapi itu tidak bisa dikorbankan DL-nya. Karena apa? Karena DL itu adalah bisnis. Banyak orang yang banyak orang yang bekerja di sana, teman-teman. Nah, ini dari pihak Iyun dan Fauzana pun saya pikir juga pasti memikirkan, nggak boleh DL ini yang harus jadi korban. Makanya yang secara rasional pilihan terburuknya, pilihannya mau nggak maunya itu Fauzana yang dikorbankan, teman-teman. Makanya kemudian Mas Iyun menyatakan seperti itu, teman-teman. Setelah 10.10 saya di-blok. Nah, apa yang salah? Kalau menurutku, mereka bertiga ini kan, Iyun, Fauzana, dan pihak DL itu kan hanya istilahnya ya cuman orang yang mau membuat acara untuk teman-teman Sobat Ngarit. Ketika mereka gagal membuat acara persatuan, ketika mereka Iyun, Fauzana, dan DL ini gagal membuat acara itu seolah-olah harus ada yang dikorbankan. Nah, yang salah itu menurutku ini, teman-teman. Yang salah itu adalah cara oknum Sobat Ngarit itu yang harus meminta korban, itu yang salah. Yang salah itu ketika pihak konser mereka pun batal, dari 3 orang nih batal akhirnya bertemu dalam sebuah konser, itu harusnya kita itu nggak harus menghujat, teman-teman. Ya itu hal yang biasa aja, sekedar minta maaf. Tapi yang kenapa harus Fauzana yang dikorbankan, teman-teman? Karena kalau nggak Fauzana yang dikorbankan, itu orang akan menghujat DL, teman-teman. Pihak DL yang bisnis ini, itu resikonya akan lebih besar. Karena apa? Ketika pihak DL ini yang diserbu habis-habisan oleh oknum-oknum Sobat Ngarit, bisa tutup akun jualannya dia, akhirnya berdampak kepada bisnis. Nah, makanya itu pilihan rasionalnya itu Fauzana yang dikorbankan. Karena kalau mengorbankan Mas Yun itu nggak mempan, teman-teman. Mas Yun pun mau mengorbankan dia, tapi mereka ini 3 pihak ini, Iyun, Fauzana, dan DL ini udah ngerti karakter
karakter Sobat Ngarit udah mengerti harus ada yang dikorbankan. Nah, kenapa harus ada yang dikorbankan? Karena melihat masa lalu, teman-teman. Karena dari masa lalu itu, kan karena sebelum adanya 10.10 itu kan akunnya Fauzana kan pernah ditumbangkan juga oleh akun teman Sobat Ngarit. Ingat nggak? Akun Fauzana itu sampai nangis-nangis, sampai nelpon Mas Yun, sampai malam-malam itu di live-nya itu udah banyak yang beredar. Masih bisa dicari kayaknya sampai sekarang. Ketika mau rilis lagu Jinan Bana itu kan akunnya kan tumbang. Itu siapa pelakunya? Ya, makanya itu teman-teman. Makanya seperti yang saya bilang tadi, dari konflik gagalnya konser itu harus meminta tumbal, harus meminta korban. Dari ketiga pihak ini, Fauzana lah yang dari rembukan mereka, kalau menurutku kan pasti mereka berembuk di balik layar. Iyun, Fauzana, dan DL ini berembuk kayak ini kayaknya nggak bisa nih, siapa yang harus dikorbankan. Yaudah akhirnya iya secara rasional ya Fauzana yang harus dikorbankan. Ya, itu menurut teoriku, tapi ya bisa aja salah. Untuk kalian yang nggak suka dengan teoriku yang barusan ku sampaikan, silahkan di komen di bawah. Oke, kita kenalan dulu. Saya adalah orang Pariaman. Sekarang tinggal di Jawa Timur ya, karena istri saya orang Jawa Timur. Kita saling berkenalan, dari mana aja silahkan diketik di bawah ya. Oke, itu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.